Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para penyuluh agama Islam seluruh Indonesia yang mudah-mudahan terus tetap semangat berjuang untuk memperjuangkan kemaslahatan umat. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling pantas untuk kita ungkapkan pada saat ini selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Di antaranya kita masih sehat walafiat, masih bisa menghirup oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih bisa menikmati indahnya dunia ini. Yang paling penting adalah kita masih diberikan nikmat taufik wal hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua berharap tetap menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang selalu mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan ridhonya. Salawat ma'asalam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tercurah syafaatnya hingga yaumil akhir nanti, dan semoga kita semua termasuk golongannya yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat fadilah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tentu saja di bulan Ramadan yang mulia ini kita harus menjaga sekujur tubuh kita, bahkan menjaga hati kita agar puasa kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa kita ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita menahan diri dari mengatakan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan mulut kita bisa berbicara dan berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga melahirkan hubungan dan interaksi antara sesama manusia. Fungsi berbicara dan sarana komunikasi itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena mulut manusia bisa celaka, dan karena mulut manusia juga manusia bisa selamat di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menjaga mulut kita agar tidak mengucapkan dan tidak memasuki sesuatu yang haram ke dalam mulut kita. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam memberikan perhatian besar mengenai pentingnya menjaga fungsi mulut di dalam Al-Quran. Sehingga kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjaga mulut kita agar selalu mengucapkan, mengatakan, bahkan mengeluarkan statement-statement yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah, karena dengan lisan Allah angkat derajat kita, bahkan dengan lisan Allah bisa juga rendahkan derajat kita. Sehingga marilah kita jaga lisan kita agar selalu mengatakan perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Saff ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Karena amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dinyatakan lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kiranya pelajaran ini dapat kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut,
bahwa Islam memberikan pelajaran yang ketat terhadap fungsi mulut. Yang pertama, fungsi mulut itu dikaitkan langsung dengan keimanan yang merupakan dasar kehidupan manusia. Yang kedua, keberadaan mulut dan perilaku sebagai dua hal yang harus laras dalam upaya menghindarkan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Kemudian yang ketiga adalah keharusan untuk kita mengambil sikap diam ketika pembicaraan itu tidak mengandung kebaikan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Sebagai sarana berkomunikasi antara sesama manusia, mulut itu memiliki peranan yang sangat penting karena kesalahan ucapan dapat membawa akibat yang sangat vital. Karenanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat Sufyan bin Abdillah, "Ya Rasulullah, apa yang paling Tuhan khawatirkan pada diri saya?" Lalu beliau menunjuk kepada mulutnya dan bersabda, "Inilah yang paling aku khawatirkan." Dan pada suatu kesempatan Rasulullah SAW juga berpesan kepada sahabat Mu'az bin Jabal. Beliau bersabda, "Ya Mu'az, anta salim ma kasabat fa iza takallamat fa alaika aulak." Hai Mu'az, kamu sebagai orang yang selamat selama kamu diam, dan ketika kamu berbicara, maka pembicaraanmu itu bisa berakibat buruk bagimu atau akan berakibat baik bagimu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjaga mulut kita. Jika kamu berbicara, maka pembicaraanmu itu bisa berakibat buruk bagimu atau akan berakibat baik bagimu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita harus benar-benar berhati-hati dalam menjaga mulut kita. Jangan sampai kita ceroboh dan latah berbicara, dan yang kita lakukan hendaklah didasarkan atas kebenaran dan kemaslahatan yang ditimbulkan. Ada saatnya memang kita harus berbicara dan ada saatnya kita harus diam. Seorang muslim dibenarkan berbicara bila dari pembicaraannya itu dapat menimbulkan kebaikan dan menarik kemaslahatan atau menghindarkan dari kemudorotan. Sehingga kita semua berharap menjadi orang-orang muslim dan menjadi penyuluh hebat yang selalu menjaga lisan kita dan selalu menebar kebaikan dengan lisan kita. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah, dilindungi dimanapun kita berada. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita fastabiqul khairat. Semoga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan adalah hal-hal baik yang selalu membuat kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.